Om Swastiastu. Ya, untuk anak kelas 10 ya, kembali lagi ketemu dengan Bapak ya di pertemuan keempat untuk pelajaran kimia ya. Jadi kali ini kita akan masuk ke bab yang kedua ya setelah ruang lingkup kimia sebelumnya, yaitu tentang struktur atom. Jadi untuk di materi struktur atom ini kita akan mempelajari dulu tentang atom dan beberapa penemuan-penemuan yang sudah ditemukan oleh beberapa peneliti ya di sini atau ahli kimia. Nanti di sini akan Bapak bahas sedikit ya melalui PPT yang akan Bapak tampilkan. Oke ya. Jadi untuk di materi ini yang akan dibahas di awal ini bagaimana atom itu ada yang menemukan ya pertama kali atau yang mendefinisikan. Ya, kemudian itu nanti akan berkembang seiring berjalannya waktu atau dari temuan-temuan yang sebelum-sebelumnya itu dikembangkan lagi tentang atom. Ya. Oke, di sini mungkin inilah orang yang pertama kali menemukan ya, yang dikatakan sebagai bapak kimia ya juga seperti itu. Namanya adalah Demokritus. Ini kelahiran tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi ya, jadi sudah jauh sekali ya yang menemukan tentang atom. Jadi menurut Demokritus di sini untuk suatu benda itu jika suatu materi ini adalah benda hidup ataupun mati dibagi menjadi bagian yang lebih kecil kemudian terus dibagi lagi ya sampai berkali-kali lipat dibagi sampai akhirnya dia tidak dapat dibagi lagi. Berarti itu adalah sesuatu yang sangat kecil. Jadi ini berupa suatu konsep ya, walaupun memang tidak diterapkan langsung pada saat itu. Jadi ini adalah suatu konsep dari suatu pemikiran bahwa suatu benda kalau memang dibelah menjadi dua terus menerus ya sampai akhirnya tidak dapat dibagi lagi atau dibelah lagi, itu berarti sesuatu yang sangat kecil ya. Atau waktu itu dengan bahasanya atomos ya, bahasa dari Yunani yang artinya tidak bisa dibagi lagi, berarti memang secara logika itu adalah sesuatu yang sangat kecil ya. Jadi ini hanya dari segi konsepnya, belum langsung ditemukan oleh Demokritus ini seperti apa atom itu, mungkin dari gambarannya karena mungkin alatnya belum ada waktu itu ya. Nah jadi setelahnya ini ya dari penemuan Demokritus di sini dipelajari oleh beberapa ilmuwan, kemudian ilmuwan-ilmuwan di sini yang berhasil dipatenkan dan dipublikasikan ya. Jadi ini juga penemuan ini akan diuji dan layak diterima atau tidak oleh masyarakat ya, seperti itu. Dan juga beberapa pakar kimia yang menurutnya masuk akal atau tidak. Nah, salah satunya di sini ada John Dalton ya, ada tahun kelahirannya juga di sini. Jadi ini yang pertama kali, biasanya kalau di buku memang untuk perkembangan model atom kimia itu memang biasanya dimulai dari sini ya. Nah untuk John Dalton di sini dia memiliki beberapa postulat itu mirip ya dengan sebelumnya. Atom itu merupakan bagian terkecil dari suatu materi yang tidak dapat dibagi lagi. Kemudian dia menemukan juga atom yang sejenis itu memiliki sifat yang sama. Walaupun nanti dia akan bereaksi ya. Jadi bereaksi di sini nanti dia akan terjadi penggabungan atau pemisahan. Jadi atom itu umumnya tetap ya. Tetap dia, tapi nanti kalau dia ada bereaksi dia tidak akan hilang ya di sini. Jadi di sini memang dia bergabung atom dengan atom yang lain. Ya bukan berarti atom yang sebelumnya itu misalnya atom A dengan atom B, sifat dari atom A itu setelah bergabung dengan atom B itu tidak hilang ya. Masih ada sifatnya, tapi kalau dia sudah bergabung itu umumnya akan memang bisa membentuk hal yang berbeda ya. Tetapi di sini menurutnya
tidak ada atom yang hilang ataupun yang tercipta dari reaksi kimia. Berarti A dengan B tetap dia menjadi A dan B. Tidak bisa akan berubah A nanti menjadi C atau B menjadi C. Ya. Dan atom ini juga dapat dia bergabung ya seperti tadi, ya A dengan B bisa bergabung jadi AB ya. Kemudian dari penemuan selanjutnya itu dipelajari lagi ya. Jadi semakin tahun itu semakin dipelajari. Penemuan-penemuan yang dapat itu selanjutnya adalah yang kedua, ini Joseph John Thomson ya. Dan ada tahun kelahirannya dan kematiannya ya. Di sini untuk model atom Thomson ya, itu dari segi penggambarannya ini banyak yang mengatakan dia seperti roti kismis ya. Jadi ini suatu roti yang berbentuk bola dan dikelilingi oleh kismis yang tersebar ya. Jadi yang bermuatan positif ini adalah bolanya, sedangkan yang negatif di sini itu dianggap seperti kismisnya. Atau mungkin kalau jajan-jajan yang sekarang itu kalau itu cookiesnya ya, atau mungkin butiran ininya ya, itu elektronnya, sedangkan yang bulat besarnya yang intinya itu adalah yang positifnya. Jadi tetap dia di John Dalton tadi kan umumnya dia ada yang mengatakan juga berupa bola pejal, jadi hanya bola pejal aja, belum menyatakan dia ada muatannya ataupun partikelnya. Nah, sedangkan kalau di Thomson sudah ada sesuatu yang sangat kecil yang tidak dapat dibagi lagi, tetapi ada elektron yang tersebar di sekitar protonnya, yaitu protonnya yang berada di besarnya ini, ya. Yang sering dikatakan seperti kismis pada roti, ya. Yang ketiga di sini ada Ernest Rutherford. Jadi ternyata bola pejal dan juga elektron yang tersebar seperti rotisisme itu tersebarnya tidak begitu saja. Ternyata dia tersebarnya itu membentuk suatu lintasan ya, seperti yang ada di gambar di sini. Dan di tengahnya itu ada proton, neutron ya, dan yang mengelilingi itu adalah elektron. Jadi kan kalian sudah mendapatkan materi tentang elektron, proton, dan neutron. Ya. Jadi elektron apa, proton apa, dan neutron apa itu kalian sudah cari. Jadi jangan dihilangkan catatannya. Ya, itu juga sebagai dasar untuk menjelaskan materi-materi selanjutnya. Nah, jadi menurut Rutherford ini di sini ada suatu inti atom, ya, inti atom yang dikelilingi oleh elektron. Nah, jadi atom terdiri atas inti atom yang dikelilingi elektron yang bermuatan negatif. Jadi dia membentuk seperti tata surya ya. Jadi di tengahnya itu dianggap seperti matahari dan dikelilingi oleh planet-planet ya. Jadi atom itu dibahasakan seperti tata surya. Dan umumnya dia jumlahnya sama antara muatan positif atau negatif. Nah, dan di sini selama mengelilingi inti gaya sentripetal pada elektron terbentuk dari gaya tarik menarik. Maksudnya di sini sama seperti halnya tata surya, ya. Kita di bumi ini memiliki gaya gravitasi dan di matahari juga memiliki gaya gravitasi. Jadi ada gaya sentripetal yang terbentuk akibat daya tarik antara inti dengan elektron. Jadi ketika saling tarik menarik itu bisa dia terjadi suatu putaran di sana. Itu yang dimaksud dengan gaya sentripetal antara elektron maupun dengan di atomnya. Tapi di sini Rutherford hanya menjelaskan sampai di sana. Ada kelemahannya dimaksud di sini yang cukup fatal ya, walaupun tidak sefatal yang kita kira ya. Nah, ketika dia mengelilingi dan memiliki gaya sentripetal ya, berputar seperti yang tadi, ini elektron ini ternyata dia memiliki suatu pancaran, sebenarnya ada pancaran energi. Kalau dia terus-menerus berputar, ya, dia tidak menjelaskan di sini, nanti energi itu bisa saja habis gitu, nanti dia akan jatuh ke inti. Kalau dia hanya menjelaskan seperti itu saja, tapi ternyata kenyataannya itu memang elektron itu tidak akan pernah jatuh ke inti, dia akan berputar seperti layaknya tata surya, ya. Tapi di sini yang menjadi kelemahan Rutherford, dia belum mampu menjelaskan ke sana.
Kemudian di sini khusus untuk di atom hidrogen tidak dapat menjelaskan tentang spektrum garis yang bersifat kontinu, itu artinya dari segi gaya sentrifugal yang tadi, gelombang elektromagnetiknya yang dimaksud itu, dia tidak menggambarkan secara rinci dari adanya energi ataupun pergerakan yang membentuk suatu garis dari yang berupa gelombang elektromagnetik di sana. Di sana yang belum untuk Rutherford ya. Nah, di sini untuk spektrum garisnya tentang hidrogen atau tentang atom itu ada dijelaskan oleh selanjutnya ya, yaitu Niels Bohr di sini. Nah, jadi di atom yang sebelumnya ini ya, penggambaran ini kan mirip dengan Rutherford. Di sini ada inti di tengahnya dan dikelilingi oleh elektron. Tetapi setiap jarak antara elektron dengan inti ini ada suatu pancaran energi yang terbentuk ya. Jadi dia melepaskan energi berupa gelombang elektromagnetik. Jadi setiap ini ada jaraknya ya. Jadi setiap elektron ada jarak, ada membentuk suatu lintasan. Itu bisa disebut sebagai suatu kulit. Nah, di sini elektron mengelilingi inti atom pada orbit lintasan gerak stasioner, memiliki suatu jarak ya. Jadi sama seperti di planet, jarak dari Merkurius ke matahari, jarak dari Venus ke matahari, bumi ke matahari. Nah, jadi setiap lintasan itu dikatakan sebagai kulit atomnya. Ya, jadi sebagaimana jumlah elektron itu yang menjadi kulitnya. Sedangkan di sini dia menyatakan selama berada di dalam lintasan, energi elektron itu tetap dia tidak akan habis ataupun dia, ini yang menyatakan bahwa dia tidak akan jatuh ke inti. Berarti ini yang dimaksud dia energi elektron itu tetap ya, tanpa memiliki suatu pancaran atau diserap. Tetapi kalau dia nanti berpindah, maka akan memerlukan suatu energi atau menghasilkan suatu pancaran ya, ini. Nah, dan Niels Bohr ini bersama dengan Sommerfeld ya, ini jadi Sommerfeld ini nama orang ini ya. Bersama dengan Sommerfeld, elektron dapat menjelaskan atom lebih mudah dipahami seperti dalam tata surya itu dengan memerhatikan bentuknya. Jadi bentuknya tidak selalu bulat saja, tetapi bisa dalam membentuk oval. Ovalnya juga tidak satu arah saja, tetapi dia bisa berbagai arah ya. Jadi ada yang ke depan, ke samping, ke diagonal ya, atau ada yang ke depan sini, ada yang ke samping, ada juga yang diagonal. Jadi bisa seluruh arah bentuknya ya. Bentuknya tidak hanya selalu lingkaran, dan energi serta spektrumnya masing-masing setiap elektron yang ada. Tapi di sini Bohr ini bersama dengan Sommerfeld ini baru menjelaskan atom hidrogen saja, belum bisa ke atom yang lain ya. Nah, jadi atom yang lain nanti yang dapat dijelaskan sampai saat ini itu sampai seluruh atom yang kita kenal di dalam tabel sistem periodik itu di sini dia akan dijelaskan oleh teori mekanika kuantum. Jadi sebenarnya ada 4 orang, tapi yang Bapak ambil di sini cuma 2 ya sebagai intinya, ada Werner Heisenberg dan Erwin Schrödinger. Jadi Werner ini yang lebih dulu ya untuk menjelaskan. Jadi elektron dalam suatu atom partikel dan gelombang itu sebenarnya kedudukannya tidak secara pasti, karena tadi memiliki gaya sentripetal dan pergerakan di dalam lintasan itu dia tidak pasti dia berada di sana dan diam. Dia akan terus bergerak. Jadi kedudukannya dan ini tidak dapat ditentukan secara pasti ya, makanya dikatakan ketidakpastian ya. Tapi di sini hanya menentukan kemungkinan terbesar elektron itu bisa kita tentukan di sana. Yang jelas dia berada di dalam lintasan itu, tapi titiknya itu akan berada di mana dia sebenarnya, karena dia akan bergerak. Kemudian di sini Erwin juga melanjutkan dari penelitian yang ada di Werner ini, itu dia mengatakan kebolehjadian kedudukan ya. Jadi memang seperti ketidakpastian itu sama dengan kebolehjadian selama dia berada di lintasan itu adalah suatu posisi dari elektron ya, ditentukan pada jarak tertentu dari inti atom.
Nah, berarti dari inti atom ke lintasan itu kan memang suatu jarak. Nah, jadi selama dia di dalam lintasan itu adalah suatu posisi elektron tetapi tidak pasti ditentukannya. Yang jelas pasti dia ada. Makanya kebolehjadian ini memang dapat ditentukan. Makanya untuk penemuan elektron yang sebelumnya, proton dan sebagainya, itu dari sini konsepnya. Kemudian nanti dia akan melakukan, misalnya kalau di elektron itu penembakan partikel alfa yang dilakukan untuk mengetahui partikel-partikel, ataupun dengan menggunakan sinar katode yang diterapkan oleh Thomson ya. Jadi ke sana ininya juga ya. Nah, untuk penggambarannya di sini berupa 3 dimensi ya kalau di Erwin. Ini kebolehjadian dari suatu awan elektron ya. Jadi penggambarannya sudah memang seperti di awal tadi mirip dengan Rutherford, jadi ini lebih berkembang lagi. Yaitu dari bentuknya intinya ada di tengah, kemudian elektronnya mengelilingi, kemudian memiliki gelombang elektromagnetik, dan ada spektrum gelombangnya. Dan ini yang di gambar yang di kanan ini sebenarnya di titik ini adalah kebolehjadian ya, ini berupa awan elektron. Kebolehjadian posisi dari suatu elektron ini sebenarnya. Tapi dalam lingkup lintasan ini ya, ada yang 3 dimensi ini berarti X, Z, dan Y ya. Ada yang panjang, tinggi, ada yang ke samping ya, itu diagonal ya, seperti itu 3 dimensi. Di sini yang dimaksud. Oke, jadi kurang lebih ini tentang atom ya. Jadi memang atom itu juga kalau memang ada yang ditemukan lagi itu bisa saja ya ada kemungkinan atom-atom baru yang akan terbentuk. Apalagi ini masih penelitiannya yang dilakukan adalah di bumi ya. Bagaimana dengan di luar angkasa ya. Itu kan ada kemungkinan sesuatu yang baru di sana. Jadi dari peneliti di sini kita akan mempelajari apa yang sudah ditemukan orang. Jadi seperti yang Bapak bilang, kimia ini adalah kita belajar penemuan ya, belajar dari apa yang sudah ditemukan oleh orang ya, bersifat penemuan di sini. Ketika kita sudah mempelajari dengan cara ini, nanti ada sesuatu yang baru dengan konsep-konsepnya yang sudah ada diterapkan dan yang ditemukan oleh para ahli kimia. Kalau ada sesuatu yang baru, berarti itu juga bisa dianggap sebagai suatu penemuan yang baru. Ya. Oke, kurang lebih untuk ini tentang atomnya ya. Jadi selain dari perkembangan model atom, nanti Bapak akan jelaskan di sini ya. Ini. Oke ya. Jadi di sini ada hubungan antar atom ya. Jadi setelah kita mengetahui atom, definisinya, dan juga beberapa penemuan yang sudah dilakukan, jadi untuk mempelajari atom untuk di tingkat SMA ya. Jadi di sini dimulai dari hubungan antar atom ya. Jadi atom-atom yang sudah kita ketahui secara umumnya ini seperti yang dijelaskan oleh Dalton itu bisa dia bergabung antara satu atom dengan atom lain. Jadi atom-atom di sini sudah ditandai untuk hubungan antar atom itu ada di tabel sistem periodik. Jadi memang sebenarnya penemuan tabel sistem periodik itu lebih dahulu ya untuk penyusunannya, baru dia bisa ke sini untuk menjelaskan. Jadi untuk kalian jadi miliki ya tabel sistem periodik itu supaya nanti lancar untuk menentukan ini. Oke, jadi di hubungan antar atom di sini ada suatu lambang ya, ada A, X sama Z ya. Dan posisinya, ingat posisinya seperti ini ya, jangan diubah. A itu adalah nomor massa atau massa atom relatif. Ini juga dapat ditemukan di dalam tabel sistem periodik. Biasanya posisinya di dalam kotaknya itu per hurufnya atau per unsurnya itu ada di pojok kiri atas ya, kira-kira, atau mungkin di pojok kanan atas, tergantung nanti tabel sistem periodik yang mana yang kalian pilih ya. Yang jelas biasanya pasti ada di atas.
Kemudian X ini adalah unsurnya, biasanya misalnya kalau di dalam tabel periodik ada H, ada O, ada C dan sebagainya. Atau ini bisa dinyatakan sebagai jumlah neutron. Sedangkan zat ini adalah nomor atomnya atau jumlah proton atau jumlah elektron ya, karena seperti yang sudah dijelaskan tadi itu jumlah dari partikel antara muatan positif dan negatif itu sama, berarti jumlah proton dengan elektron itu umumnya adalah sama ketika di atom ini dalam keadaan netral. Nah contohnya seperti ini ya, ada 12 di 6 ya, di sini berarti 12 ini adalah nomor masanya dan ini adalah nomor atomnya itu 6 ya. Nah bagaimana untuk mencari nilai X-nya atau jumlah neutronnya? Jadi ini ada rumus dasarnya ya, A sama dengan X tambah Z. Berarti untuk X itu sama dengan A dikurang Z ya. Itu 12 dikurang 6 berarti sama dengan 6. Tidak ya, bukan secara kebetulan atau gimana, ini hanya memang jumlah. Bisa saja kebetulan nanti jumlah neutron, proton, dan elektron itu bisa saja sama ya teman. Artinya tidak harus selalu seperti itu, ini hanya kebetulan saja. Oke, jadi jumlah elektron sekian, proton sekian, nomor atomnya juga sekian. Jadi ada 6 proton, ada 6 elektron, bukan berarti totalnya nanti untuk yang nomor atom ini 12 ya. Jadi jumlah proton dan elektron kalau digabung itu memang kebetulan sama dengan nomor massa gitu. Jadi di dalam suatu atom itu ada umumnya proton, neutron, dan elektron itu kalau di total itu sama seperti nomor massa ya. Jadi ini hanya suatu perwakilan. Nomor atom ditambah jumlah neutron itu nanti akan sama dengan massanya. Nah jadi untuk hubungan antara atom ini kalian mengenal ini dulu, baru nanti Bapak akan tuliskan ya untuk hubungan antara atom yang pertama. Oke ya, jadi untuk yang isotop ini hubungan antara atom yang memiliki nomor atom yang sama, nomor massa yang berbeda. Jadi hafalkan dia nomor atom itu yang mana yang tadi, nomor massa yang sama. Nomor massa yang mana? Contohnya seperti ini. Inilah satu contohnya ya. Jadi ini nomor atomnya ya, sama, tetapi nomor massanya yang berbeda. Berarti antara unsur atom O yang satu dengan atom O yang ini itu dia mengalami isotop. Jadi atom O yang sini berisotop dengan atom yang sini, atom O yang ini. Ini yang kedua. Oke ya, untuk isobar mungkin bisa dikatakan sebagai kebalikan dari isotop ya. Ini nomor atom yang berbeda, nomor massa yang sama. Ya. Oke ya, jadi yang dilihat di sini adalah yang atasnya.
Itu berarti antara atom unsur B dengan unsur C di sini dia berisobar ya. Nah, jadi untuk unsur-unsur yang ada di sini sebenarnya tidak selalu sembarangan, tetapi yang paling kalian tekankan di sini adalah konsepnya. Tapi memang contoh-contoh yang seharusnya ada di sini memang diterapkan berdasarkan unsur-unsur aslinya, nomor atomnya untuk unsur yang ini, ya, dan nomor masanya yang terjadi. Karena untuk hubungan antara atom ada isotop, isobar, dan yang lainnya nanti, itu sebenarnya atom-atom ini dia mengalami peluruhan ya istilahnya seperti itu. Jadi nomor masanya itu bisa berkurang atau elektronnya bisa berkurang atau bertambah, itu tergantung nanti sesuai dengan yang dijelaskan oleh Dalton, bahwa atom itu dia dapat bergabung ataupun nanti dapat dia berpisah ya, tergantung dari kondisinya. Ya, sekali lagi isotop itu nomor atomnya yang sama, jadi lihat yang nomor atom, jadi posisinya di bawahnya yang sama. Sedangkan untuk isobar ini nomor masanya sama, jadi lihat yang di atasnya sama, yang di bawahnya harus beda. Kalau unsurnya bisa sama, bisa enggak ya. Tapi umumnya kalau memang bisa itu unsur yang satu dengan yang satu itu harusnya berbeda. Tapi ini memang kebetulan contohnya untuk yang sama ya. Oke, ini yang kedua, sekarang ada yang ketiga. Oke, jadi yang ketiga namanya isoton. Isoton itu hubungan antara atom yang memiliki jumlah neutron yang sama. Jadi kan tadi Bapak sudah jelaskan untuk mencari jumlah neutron itu atau lambangnya X itu caranya seperti apa. Nah, untuk contohnya ini seperti ini. Oke, ya. Ini antara unsur Mg dengan unsur Na ini dia bernoton ya. Bisa dibuktikan nanti dengan rumusnya. Jadi kan A sama dengan X ditambah Z, berarti X sama dengan A dikurang Z ya. Untuk yang di sini Mg, A itu adalah 24 ini nomor masanya, Z itu adalah nomor atomnya. A dikurang Z ya, berarti 24 dikurang 12 itu kan 12. Sedangkan ini 23 dikurang 11 berarti 12. Oh, sama. Kalau dia jumlahnya sama, berarti antara unsur Mg dengan Na dia berisoton ya. Dan yang terakhir hubungan antara atom yang terakhir ya. Yang terakhir ada namanya isoelektron. Jadi isoelektron ini hubungan antara atom yang memiliki jumlah elektron yang sama ya, jadi difokuskan di elektronnya. Kalau yang ini kan jumlah elektronnya 12 ya, karena nomor atom sama dengan jumlah elektron sama dengan jumlah proton, ini nomor atomnya 11. Tapi ini isoelektron ini bisa nanti dalam bermuatan positif atau dalam bermuatan negatif ya. Ada contohnya seperti ini.
kebanyakan ini ya memiliki nomor atomnya 4 ya. Di sini ada tanda 12 ya. Kalau ada tanda 12 ini berarti sebenarnya kan dia telah melepaskan 2 elektron ya. Kalau tanda plus ini berarti elektronnya itu dia sebenarnya sudah berkurang. Sebenarnya sudah berkurang 2, makanya jumlahnya 4. Berarti kan jumlah sebenarnya itu adalah 6 ya. Ini. Jadi contohnya seperti ini ya. Tapi di sini 6 ini dia kan 2 ini kehilangan 2 elektron, berarti di sini juga sebenarnya 6. Makanya dia tertulis di sini 4. Karena dia sebenarnya adalah 6. Berarti dia elektronnya sama, berarti dia iso elektron. Ya. Oke, jadi dari apa yang Bapak jelaskan, yang pertama tentang atom dan perkembangannya, kemudian ada hubungan antar atom ya, gitu. Nah, jadi untuk contoh ini ya tentang yang hubungan antar atom itu ada soal ya. Iya, di sini ada 10 unsur ya dengan masing-masing nomor atom dan nomor masanya, jadi nanti kalian tentukan. Jadi cukup menentukan 3 saja ya, isotop ya, pasangkan dia isotop yang mana, isomer yang mana, isomer yang mana. Contohnya kalau isotop tadi kan yang memiliki nomor atom yang sama tetapi nomor massa yang berbeda. Contohnya misalnya ini A dengan C. A dengan C nomor atomnya sama, nomor massanya berbeda. Jadi nanti silakan tentukan pasangan-pasangan yang lainnya ya. Lihat baik-baik di sini untuk angka-angkanya. Kemudian isobar ya, contoh isobar. Kan ya, misalnya isobar itu adalah definisinya yang memiliki nomor massa yang sama, nomor atom yang beda. Contohnya misalnya A dengan D ya. A dengan D massanya sama-sama 8, atomnya beda di sini ya. Nah, nanti tugasnya kalian ya, silakan tulis dulu nama, nomor absennya, kemudian tulis judulnya ya, tulis judulnya, kemudian tulis ini. Nah, nanti di bawahnya ya, jadi bentuknya seperti ini. Tulis dulu isotop sampai selesai, pasangkan dia apa dengan apa ya. Misalkan yang dengan tanda klik ini apa dengan apa, baru nanti cobar, baru nanti isotop. Ya. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk pertemuan kali ini ya. Jadi nanti silakan dikumpulkan untuk tugasnya, nanti Bapak akan berikan tengah waktunya itu sampai kapan. Oke, jadi sampai di sini untuk pertemuan kali ini ya. Nah, Bapak akhiri ya. Yang bagi yang belum mengumpulkan tugas silakan dikumpulkan ya. Nanti untuk tugas-tugas yang lain Bapak juga tidak akan membebani kalian, karena kalian juga harus mengerjakan tugas-tugas dari mata pelajaran lainnya ya. Oke, jadi sekali lagi Bapak akhiri, Bapak ucapkan para Mas Andi, Om Santi Santi Santi.